Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Onisil, ketemu lagi dengan Onisil. Nah, video kali ini Oni ingin membahas tentang loop. Ya, dalam kita merajut itu ada istilah loop, yaitu lubang yang akan kita masuki untuk membuat sebuah rajutan. Ya, loops yang familiar atau akrab atau biasa kita gunakan dalam dunia rajut itu, yang terkenal atau yang biasanya banyak kita gunakan dalam proyek-proyek crochet itu ada 3. Yang pertama itu back loop, yang kedua front loop, dan yang ketiga boss loop. Ya, nah di sini Oni sudah buat 3 macam pakai DC atau double crochet. Masing-masing ini punya loop berbeda. Yang hijau ini Oni buat dengan menggunakan boss loop, yang ini menggunakan front loop, yang abu-abu ini menggunakan back loop. Nah, ketiga loop ini menghasilkan tekstur yang berbeda. Nanti kita akan praktekkan satu persatu. Apa itu front loop, bagaimana cara membuatnya, apa itu back loop, bagaimana cara membuatnya, apa itu boss loop, bagaimana cara membuatnya. Ketika kita melihat diagram sebuah pola atau motif rajut, biasanya kita melihatnya seperti ini ya. Ini chain, 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 dan ini double crochet. Nah, di sini tidak ada keterangan apakah kita harus menggunakan back loop, front loop, atau boss loop. Seperti ini juga, ini motif ya. Di sini hanya terlihat bahwa di atas chain ini atau DC ini dibuat di rantai atau di chain yang di bawahnya. Ya, seperti ini. Tidak ada keterangan apakah digunakan back loop, front loop, atau boss loop. Kebanyakan diagram-diagram atau pola-pola tertulis memang tidak menuliskan secara rinci loop apa yang digunakan dalam membuat motif tersebut. Berdasarkan pengalaman Oni waktu belajar dulu ya, awal-awal belajar crochet, itu ketika melihat motif atau pola kayak gini, itu bingung, nggak tahu harus pakai ini dimasukinya kemana gitu, DC-nya ini kan hanya ada dulu, kebanyakan masih di majalah ya, buku-buku atau majalah luar negeri yang ada diagram atau pola bergambar bertulis seperti ini. YouTube dulu belum terlalu banyak yang menyajikan tentang crochet, apalagi yang berbahasa Indonesia ya. Jadi masih belum ngerti apa itu back loop, front loop, boss loop, dan rata-rata Uni juga banyak melihat di YouTube, nggak ada juga tuh yang ngejelasin gitu. Nah, mulai berkembangnya waktu, mulailah banyak yang membahas tentang back loop, dan ternyata setelah Oni pelajari, back loop, front loop, dan boss loop menghasilkan tekstur yang berbeda. Nah, kita akan mulai mempraktekkan membuat 3 loop tersebut. Oni akan mulai dengan back loop. Jadi seperti apa sih caranya membuat back loop? Kayak gimana sih cara back loop, kerja back loop itu gitu ya. Ini Oni sudah buat dulu single crochet ya, chain dan single crochet. Nah, sahabat Oni bisa perhatikan, ini single crochet, ini kepalanya ya. Kepalanya ini kan ada lubang-lubangnya atau loop-loopnya ya. Nah, membentuk seperti huruf V. Dia membentuk seperti huruf V ya, ini. Nah, back loop itu kita ambil lubang yang di belakang. Jadi posisi benang kerja kita seperti ini.
ya. Nah, ini kan ada dua, satu yang di belakang, ini yang disebut di belakang atau back loop, ini yang disebut front loop. Jadi yang masuknya di serat yang di depan atau benang yang di depan. Ini benang yang di belakang. Benang yang di belakang inilah yang disebut back loop. Jadi ketika proyeknya sahabat Uni ingin buat back loop, kita buat DC, masuk di back loop. Nah, kita ambil benang yang di belakang ini. Kita ambil benang yang di belakang ini, kita buat DC di sini, di back loop ini. Kita ulangi. Kita ambil benang yang di belakang. Kita ulangi. Kita ambil benangnya yang di belakang. Nah, ya, sekali lagi back loop itu adalah benang yang di belakang. Kita masuk ke mengambil benang yang di belakang, artinya kita ke lubang yang di belakang, tusukannya ke benang yang di belakang. Ya. Nah, ini yang sudah Oni buat beberapa baris dengan DC menggunakan back loop. Terlihat berdimensi, ya. Nah, kalau back loop hasilnya seperti ini, berdimensi. Nah, jadi di sini ada tonjolannya, dan ini seperti ke dalam, ini keluar gitu ya. Ini hasilnya, ini bagiannya seperti masuk ke dalam, ini di luar, ini ke dalam. Jadi kalau back loop itu ada variasi seperti berdimensi, depan belakang. Ini bagian belakangnya. Sekarang apa itu front loop? Front loop itu kebalikan dari back loop. Kalau back loop tadi sahabat Oni kita masuk ke lubang belakang, ngambilnya benang belakang. Sekarang kalau front loop kita ambil seberangnya atau sebaliknya, lawannya. Serat benang yang di depan, kita ambil benang yang di depan. Nah, jadi dari luar ke dalam, ya. Kita ambil dari luar ke dalam. Jadi benang yang bagian depan, yang menghadap ke kita. Contohnya kita buat front loop. Lagi kita ambil benang yang di depannya. Hanya satu saja, ya, hanya satu saja. Nah, depan satu saja. Ya, jadi dari bentuk lubang yang V ini kita ambil bagian depannya saja. Ya, kita masuk dari depan, dari luar, masuk ke dalam. Nah, ini contohnya yang sudah Oni buat dengan menggunakan front loop. Kalau front loop hasilnya seperti ini, tidak ada timbulnya, tidak ada yang timbul, ya. Ibaratnya ini rata, tapi kita bisa melihat garis-garis seperti ini.
Jadi garis-garis ini keluar jelas, menghasilkan motif yang sangat manis. Ya, kalau di back loop tadi garisnya juga kelihatan keluar, garisnya juga hanya satu seperti ini. Ini kan hanya ada satu baris garis gini ya, karena yang satu sudah kita ambil. Nah, tinggal yang satunya munculnya seperti ini. Kalau yang di back loop dia munculnya timbul. Kalau ini karena dia datar, dia tidak terlihat timbul. Tapi kalau kita mengerjakannya rapi, dia menjadi motif yang manis. Ini bagian sebaliknya. Ya, ini terlihat ya. Ini karena kita mengerjakannya bolak-balik, jadi dia terlihat ya bagian sini ada 2 baris, di sini ada 2 baris. Karena ini buatnya 4 baris. Nah, ini hasilnya kalau kita menggunakan front loop. Nah, sekarang kita akan buat yang both loop. Both loop ini gampang banget. Ini tadi kan ada 2 garisnya di sini, ya, V di sini. Kalau tadi back loop, kita ambil yang bagian belakangnya, benang bagian belakangnya ya. Jadi dari tengah ini keluar ke belakang. Kalau yang front loop kita ambil dari depan sini, keluar ke dalam. Kalau yang both loop kita ambil kedua-duanya. Jadi kedua-dua benang ini kita lewati. Kita contohkan. Kita ambil dari lubang ini, ambil kedua seratnya atau kedua benangnya. Nah, ya, baru kita buat DC-nya. Kita ulangi. Kita masuk saja di lubang ini, itu otomatis terambil kedua benangnya. Nah, kan? Kita langsung buat DC. Kita ulangi. Kita ambil di lubang sini, langsung masuk 2 benangnya, buat DC-nya. Kalau kita merajut dengan menggunakan both loop atau kedua benangnya, akan menghasilkan pola seperti ini, motif seperti ini. Dia datar, tidak ada yang timbul. Tapi di sini tidak ada garis satu seperti pada di front loop atau di back loop. Jadi ini garisnya keduanya ketutup, menghasilkan motif yang juga sangat cantik. Ya. Nah, sahabat Oni bisa perhatikan lagi perbedaan ke 3 loop ini ya. Yang back loop seperti ini ada garisnya dan ini timbul seperti berdimensi. Ya. Kemudian yang front loop juga ada garisnya satu saja, tapi dia tidak timbul. Nah, garisnya rapi, cantik. Kalau yang both loop, nah dia seperti ini, tidak terlihat garis seperti ini, ya tidak terlihat garis seperti ini atau seperti ini, yang garis satu seperti ini, karena garisnya tersembunyi. Kita tutup kedua-duanya, maka menghasilkan seperti ini. Nah, ketika sahabat Oni akan memulai proyek rajutan atau mungkin melihat pola atau diagram yang tertulis, sahabat Oni bisa pilih loop mana yang akan sahabat Oni pakai. Karena ketiga loop ini menghasilkan motif yang sama-sama
manis, sama-sama cantik. Ya, akan tergantung kembali ke selera. Jadi nggak kayak Oni dulu waktu pertama kali belajar ya, karena hanya ada buku-buku berbahasa Jepang dulu. Jadi bingung. Ini dipahami gambar seperti ini DC, ini ada change-nya ini dilihat ternyata pas udah mulai membuat rantai, ternyata ada seperti ini. Ada loopnya seperti ini ya, seperti huruf V. Dulu Uni taunya hanya masuk di depan sini saja. Ya, yang seperti ini, masuknya di dua ini saja. Ini yang disebut dengan both loop atau kedua-duanya. Nah, kalau back loop itu kan kita ambil yang di belakangnya saja seperti ini. Kita masuknya. Jadi ini posisi kita akan kerjakan back loop itu ngambilnya di belakang ini. Kalau front loop kita ambil sebaliknya yang di depannya ini. Nah, jadi masuk benang di sini tadi kan. Jarum kita kait di sini kerjanya. Kalau back loop di sini kerjanya. Nah, dulu Uni hanya tahunya cuman di both loop ini aja. Kerjanya di both loop ini aja tahu Uni. Ya, jadi dari dulu tuh motifnya teksturnya seperti ini aja tahunya. Ternyata setelah dicoba, dipelajari, dipahami, ternyata back loop kita juga bisa bekerja di back loop atau di front loop dan menghasilkan motif yang sama-sama cantik. Ya. Bagaimana sahabat Uni? Sudah mulai paham ya? Mudah-mudahan mengerti apa yang Uni jelaskan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di komen. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Uni ini ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.